Di suatu titik dalam hidup, manusia akan berhenti berlari, bukan karena ia telah sampai, tetapi karena ia terlalu lelah untuk terus berpura-pura kuat, malah menjadi lebih panjang. Pikiran menjadi lebih berisik, dan di dalam dada ada sesuatu yang kosong, namun terasa berat. Di sanalah pertanyaan itu muncul, bukan dengan suara keras, melainkan dengan bisikan yang mengganggu ketenangan. Untuk apa semua ini? Kenapa aku masih hidup, tapi tidak benar-benar merasa hidup? Apakah ada makna di balik rasa sakit yang terus berulang? Narasi ini bukan tentang jawaban cepat, bukan tentang motivasi murahan, dan bukan tentang janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini adalah perjalanan ke dalam diri, ke ruang gelap yang sering kita hindari, ke tempat di mana kesehatan mental dan makna hidup saling bertaut, saling menuntut untuk diakui. Karena seringkali bukan hidup yang terlalu berat, melainkan jiwa kita yang terlalu lama diabaikan. Bagian 1. Manusia yang kehilangan arah. Ada fase dalam hidup di mana manusia tidak lagi tahu kemana ia berjalan, tetapi tetap melangkah karena takut berhenti. Setiap pagi ia bangun bukan karena harapan, melainkan karena kebiasaan. Dunia menuntutnya bergerak dan ia menurut tanpa sempat bertanya apakah hatinya ikut serta. Ia menjalani hari-hari yang penuh aktivitas, namun hampa makna. Tubuhnya hadir tetapi jiwanya tertinggal jauh di belakang. Ia tersenyum ketika diminta dan diam, ketika sebenarnya ingin berteriak. Perlahan ia lupa kapan terakhir kali hidup terasa nyata. Manusia seperti ini tidak selalu gagal di mata dunia. Justru seringkali ia terlihat berhasil. Ia memiliki pekerjaan, ia memiliki peran, ia memiliki tanggung jawab. Namun semua itu tidak pernah benar-benar ia rasakan sebagai miliknya. Ia hanya menjalankannya seperti mesin yang diprogram untuk bertahan. Dan di balik semua keteraturan itu, ada kehampaan yang terus membesar. Kehampaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata lelah. Kehampaan yang tidak bisa diobati dengan liburan. Kehampaan yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Ketika tujuan hidup kabur, manusia mulai hidup dalam mode bertahan. Ia tidak lagi bertanya apa yang ia inginkan, melainkan apa yang harus ia lakukan agar tidak runtuh. Ia berhenti mendengarkan suara batinnya karena terlalu menyakitkan. Ia menunda kejujuran terhadap dirinya sendiri karena takut apa yang akan ia temukan. Dan di titik ini arah hidup perlahan menghilang. Kehilangan arah bukan peristiwa besar. Ia terjadi diam-diam. Ia dimulai ketika seseorang memilih aman daripada jujur. Ketika ia menukar makna dengan penerimaan. Ketika ia menunda hidupnya sendiri demi memenuhi ekspektasi yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Dan suatu hari ia terbangun dengan perasaan asing terhadap hidupnya sendiri. Ia bertanya dalam hati, mengapa semua ini terasa berat padahal tidak ada tragedi besar yang terjadi? Mengapa dadanya sesak padahal hidupnya terlihat baik-baik saja? Mengapa ia merasa sendirian di tengah keramaian? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul untuk dijawab. Ia muncul untuk mengingatkan bahwa jiwa tidak bisa terus diabaikan. Manusia tidak hancur karena kesedihan yang datang tiba-tiba. Ia hancur karena kehilangan makna yang perlahan menguap. Tanpa makna hidup menjadi serangkaian kewajiban, kosong. Bangun, bekerja, bertahan, tidur, mengulang, dan setiap pengulangan mengikis sedikit demi sedikit rasa hidup itu sendiri. Disinilah banyak manusia terjebak. Mereka bukan tidak punya kemampuan. Mereka bukan tidak punya potensi. Mereka hanya tidak tahu untuk apa semua itu digunakan. Tanpa tujuan batin, segala pencapaian terasa hampa. Tanpa arah, jiwa terus berjalan tetapi tidak pernah sampai. Dan semakin lama seseorang hidup tanpa arah, semakin dalam ia tenggelam dalam kebingungan yang tidak ia mengerti. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Ia mulai meragukan keberadaannya. Ia mulai merasa seperti beban di dunia yang terus bergerak tanpa menunggunya. Kehilangan arah membuat manusia mudah lelah, mudah cemas, mudah merasa bersalah. Ia menyalahkan dirinya karena tidak bahagia. Ia menyalahkan dirinya karena tidak bersyukur. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah jiwanya tersesat. Dan jiwa yang tersesat selalu berteriak lewat kegelisahan. Tidak semua orang yang kehilangan arah sadar bahwa ia tersesat. Banyak yang justru semakin sibuk agar tidak sempat merasakannya. Mereka mengisi hidup dengan suara agar tidak mendengar kehampaan. Mereka mengejar validasi agar tidak perlu bertanya tentang makna. Tetapi kehampaan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Dan ketika ia muncul, manusia mulai mempertanyakan segalanya.
Bukan dengan keberanian, tetapi dengan ketakutan. Bukan dengan ketenangan, tetapi dengan kecemasan. Karena ia menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari, bahwa hidup tanpa arah bukanlah hidup. Itu hanyalah penundaan dari kejatuhan batin. Bagian 2. Kesehatan mental yang terluka diam-diam. Kesehatan mental jarang runtuh secara tiba-tiba. Ia retak perlahan setiap kali seseorang memendam perasaannya sendiri. Setiap kali ia menolak mengakui bahwa ia lelah. Setiap kali ia memaksa dirinya kuat, padahal jiwanya meminta istirahat. Luka mental tidak selalu lahir dari kejadian traumatis. Ia sering tumbuh dari kebiasaan mengabaikan diri sendiri, dari tuntutan untuk selalu mampu, dari tekanan untuk selalu stabil, dari keyakinan bahwa merasa sedih berarti lemah. Manusia diajarkan untuk bertahan, tetapi tidak diajarkan untuk merawat jiwanya. Ia diajarkan untuk produktif, tetapi tidak diajarkan untuk memahami dirinya sendiri. Dan di dunia yang terus bergerak cepat, jiwa yang terluka sering dianggap gangguan, bukan peringatan. Kecemasan bukan musuh, ia adalah sinyal. Depresi bukan kegagalan, ia adalah bahasa jiwa yang kelelahan. Namun karena manusia tidak terbiasa mendengar bahasa batinnya, ia memilih melawannya. Ia menekan, ia menyangkal, ia menutupinya dengan senyum dan kesibukan. Setiap emosi yang ditekan tidak pernah benar-benar hilang, yang hanya turun ke lapisan yang lebih dalam. Menunggu saat tubuh tidak lagi mampu menahannya, menunggu saat pikiran mulai runtuh, menunggu saat jiwa akhirnya menyerah. Kesehatan mental yang terluka membuat manusia merasa asing terhadap dirinya sendiri. Ia tidak lagi mengenali emosinya. Ia merasa kosong tanpa sebab. Ia merasa cemas tanpa alasan. Ia merasa sedih tanpa cerita. Dan semua itu membuatnya merasa bersalah. Ia mulai berpikir ada yang salah dengan dirinya. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain yang terlihat kuat. Ia merasa tertinggal. Ia merasa rusak. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah jiwanya sedang kelelahan karena terlalu lama tidak didengarkan. Ketika makna hidup menghilang, kesehatan mental mulai goyah. Pikiran kehilangan pijakan, emosi kehilangan arah, dan tubuh menjadi tempat terakhir yang menanggung semuanya. Sulit tidur, sulit fokus, sulit bernapas dengan tenang. Banyak manusia menyebut ini lelah biasa. Padahal ini adalah jeritan batin yang tidak terdengar. Jiwa meminta diakui, jiwa meminta dimengerti, jiwa meminta dihentikan dari perlombaan yang tidak pernah ia pilih. Kesehatan mental tidak hancur karena satu kegagalan. Ia hancur karena terlalu lama memikul beban sendirian, karena terlalu sering berkata tidak apa-apa padahal hatinya penuh luka, karena terlalu lama hidup demi ekspektasi tanpa ruang untuk menjadi manusia. Spiritualitas yang dangkal sering menyuruh manusia untuk kuat tanpa memberi ruang untuk rapuh. Padahal jiwa yang sehat bukan jiwa yang tidak pernah runtuh. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang diizinkan runtuh dan dipeluk kembali. Ketika manusia menolak sisi gelapnya, ia sedang memisahkan dirinya dari dirinya sendiri. Dan perpecahan batin inilah yang melahirkan penderitaan terdalam. Bukan karena hidup terlalu kejam, tetapi karena manusia berperang dengan dirinya sendiri. Kesehatan mental membutuhkan kejujuran. Kejujuran bahwa tidak semua hari bisa dilewati dengan senyum. Kejujuran bahwa tidak semua luka bisa sembuh cepat. Kejujuran bahwa menjadi manusia berarti rapuh. Dan di saat seseorang berani mengakui kelelahannya, disitulah penyembuhan perlahan dimulai. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena jiwa akhirnya tidak sendirian. Bagian 3. Rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Ada kekosongan yang tidak bisa dinamai. Ia tidak terasa seperti sedih yang jelas. Ia tidak sekeras marah. Ia tidak setajam takut. Ia hanya hadir sebagai kehampaan yang mengendap di dada, seperti ruang kosong yang terus membesar tanpa suara. Manusia yang mengalaminya sering bingung menjelaskan apa yang salah karena secara kasat mata hidupnya berjalan normal. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang mati perlahan. Rasa kosong ini bukan karena tidak memiliki apa-apa. Justru sering muncul ketika seseorang memiliki terlalu banyak hal yang tidak pernah ia inginkan. Ia dikelilingi peran yang harus dijalani, harapan yang harus dipenuhi, citra yang harus dijaga. Dan dalam semua itu tidak ada ruang untuk bertanya apa yang benar-benar ia rasakan. Kekosongan muncul ketika manusia hidup terlalu jauh dari dirinya sendiri. Ketika ia terus menyesuaikan diri dengan dunia, sampai lupa bentuk aslinya. Ketika ia berhenti mendengarkan suara batin, karena terlalu sering diabaikan. Jiwa yang tidak didengar
akhirnya berhenti berbicara dan meninggalkan kehampaan. Manusia mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai cara, dengan pekerjaan yang lebih sibuk, dengan hiburan yang lebih keras, dengan relasi yang lebih ramai. Namun kekosongan tidak pernah benar-benar terisi dari luar, karena yang hilang bukan kesenangan melainkan keterhubungan dengan diri sendiri. Semakin ia menghindar, semakin kekosongan itu menuntut perhatian. Ia hadir dalam keheningan. Ia muncul di malam hari ketika tidak ada lagi distraksi. Ia datang saat seseorang menatap langit-langit dan bertanya, dalam diam mengapa hidup terasa jauh. Rasa kosong sering membuat manusia mempertanyakan keberadaannya. Ia merasa hidupnya tidak berarti. Ia merasa kehadirannya tidak penting. Ia merasa dunia akan baik-baik saja tanpa dirinya. Dan pikiran-pikiran ini bukan karena ia ingin mati, melainkan karena ia tidak lagi tahu alasan untuk hidup. Kekosongan adalah sinyal bahwa jiwa kehilangan makna, bahwa hidup berjalan tanpa arah batin, bahwa manusia telah terlalu lama mengorbankan kejujuran demi bertahan. Dan selama kekosongan ini tidak diakui, ia akan terus membesar. Tidak semua kekosongan harus ditakuti. Sebagian adalah undangan untuk berhenti, untuk menoleh ke dalam, untuk bertanya dengan jujur apa yang selama ini diabaikan. Tetapi undangan ini sering terasa menyakitkan karena ia memaksa manusia berhadapan dengan dirinya sendiri. Dan banyak orang lebih memilih tetap kosong daripada menghadapi kebenaran yang menakutkan. Karena kebenaran seringkali menuntut perubahan. Dan perubahan berarti melepaskan identitas lama yang selama ini menjadi pegangan. Bagian 4, makna hidup bukan tentang kebahagiaan. Banyak manusia salah memahami makna hidup. Mereka mengira makna adalah kebahagiaan tanpa henti, kehidupan yang selalu ringan, hari-hari tanpa luka. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan itu. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, mereka merasa gagal. Makna hidup bukan tentang merasa baik setiap saat. Makna hidup adalah alasan untuk tetap berdiri ketika perasaan itu hilang. Ia bukan hadiah. Ia adalah komitmen batin. Makna tidak ditemukan dalam puncak keberhasilan. Ia sering lahir di dasar keputusasaan, di saat seseorang kehilangan segalanya dan masih memilih untuk bertahan. Di saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali kesadaran bahwa hidup ini masih layak dijalani. Makna hidup tumbuh ketika seseorang berani menghadapi penderitaannya tanpa melarikan diri. Ketika ia berhenti bertanya mengapa ini terjadi dan mulai bertanya apa yang bisa ia pelajari. Bukan untuk membenarkan rasa sakit, tetapi untuk memberinya tempat. Spiritualitas yang matang tidak menghapus penderitaan. Ia mengajarkan cara memeluknya. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa luka. Ia menawarkan makna di tengah luka. Makna hidup seringkali sederhana dan sunyi. Ia tidak selalu tentang menyelamatkan dunia. Terkadang ia hanya tentang tidak menyerah pada kegelapan diri sendiri. Tentang memilih tetap hidup meski hari ini terasa berat. Tentang memilih jujur terhadap rasa sakit tanpa harus memamerkannya. Ketika seseorang memiliki makna penderitaan, tidak lagi terasa sia-sia. Ia tetap sakit, ia tetap berat. Tetapi ia tidak menghancurkan sepenuhnya karena ada sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit itu sendiri. Makna bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia dibangun dari dalam, dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, dari keberanian untuk hidup selaras dengan nilai batin, dari kesediaan untuk kehilangan hal-hal yang tidak lagi sejalan. Dan makna yang paling dalam seringkali tidak bisa dijelaskan. Ia hanya bisa dirasakan. Ia hadir sebagai ketenangan sunyi di tengah kekacauan, sebagai keyakinan bahwa hidup ini layak dijalani meski tidak sempurna. Bagian 5. Tujuan hidup dan jiwa yang sehat. Tujuan hidup sering disalahartikan sebagai pencapaian besar, padahal tujuan sejati tidak selalu terlihat oleh dunia. Ia adalah arah batin yang memberi manusia alasan untuk bergerak. Tujuan hidup bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain. Ia tentang menjadi lebih jujur terhadap diri sendiri. Ketika tujuan lahir dari dalam jiwa, tidak lagi terombang-ambing oleh penilaian luar. Jiwa yang memiliki tujuan tidak kebal dari penderitaan, tetapi ia memiliki kompas. Ia tahu kemana harus kembali ketika tersesat. Ia tahu mengapa ia memilih bertahan. Tanpa tujuan hidup, kesehatan mental rapuh, pikiran mudah goyah, emosi mudah runtuh, karena tidak ada landasan batin yang menopang. Tujuan hidup memberi struktur pada kekacauan batin. Ia tidak menghilangkan rasa sakit,
tetapi memberinya konteks. Ia mengubah penderitaan dari beban menjadi proses. Banyak manusia kehilangan tujuan karena terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain. Mereka hidup berdasarkan standar yang tidak pernah mereka pilih. Dan ketika kelelahan datang, mereka tidak tahu mengapa mereka harus terus berjuang. Menemukan tujuan, hidup seringkali berarti berani mengecewakan dunia demi menyelamatkan jiwa sendiri. Berani berjalan lebih pelan ketika semua orang berlari. Berani memilih sunyi ketika keramaian terasa mematikan. Tujuan hidup yang sejati selalu terhubung dengan kesehatan mental. Karena tujuan yang sehat tidak menindas jiwa. Ia menumbuhkannya. Ia memberi ruang untuk istirahat. Ia memberi izin untuk rapuh. Ketika tujuan selaras dengan nilai batin pikiran, menjadi lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena tidak ada lagi perang di dalam diri. Jiwa yang sehat bukan jiwa yang selalu kuat. Ia adalah jiwa yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus menangis, kapan harus meminta bantuan. Dan di sanalah hidup perlahan menemukan bentuknya kembali. Bukan sebagai perjuangan tanpa akhir, tetapi sebagai perjalanan yang layak dijalani meski berat. Bagian 6. Menerima luka sebagai bagian dari perjalanan. Pada akhirnya manusia akan sampai pada satu titik yang tidak bisa dihindari. Titik di mana ia menyadari bahwa tidak semua luka datang untuk disembuhkan. Sebagian hadir untuk diakui, sebagian hadir untuk mengubah cara pandang, sebagian hadir agar manusia berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Selama ini manusia diajarkan untuk melawan rasa sakit, untuk mengusirnya, untuk menganggapnya musuh. Padahal semakin dilawan luka justru semakin dalam. Semakin ditekan ia semakin kuat. Dan jiwa yang terus berperang akan kelelahan sebelum menemukan kedamaian. Menerima luka bukan berarti menyerah. Menerima luka adalah keberanian tertinggi. Keberanian untuk berkata bahwa inilah diriku dengan segala retaknya. Keberanian untuk berhenti berpura-pura utuh. Keberanian untuk hidup tanpa topeng. Luka yang diterima berubah bentuk. Ia tidak lagi menusuk. Ia menjadi pengingat. Ia menjadi penanda bahwa manusia pernah bertahan, bahwa ia pernah jatuh dan bangkit, bahwa ia pernah hancur dan masih hidup. Ada luka yang berasal dari masa lalu, yang tidak bisa diubah. Kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali. Kehilangan yang tidak bisa diganti. Penyesalan yang tidak bisa ditebus. Dan selama manusia terus berharap masa lalu berbeda, ia akan terus terjebak di sana. Menerima luka berarti berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil, bahwa tidak semua pertanyaan punya jawaban, bahwa tidak semua doa dikabulkan dengan cara yang diinginkan. Spiritualitas yang dewasa tidak memaksa hidup menjadi indah. Ia mengajarkan manusia untuk tetap hadir meski hidup terasa pahit, untuk tetap bernapas meski dada sesak, untuk tetap berdiri meski lutut gemetar. Dalam penerimaan ada keheningan, bukan keheningan yang kosong, tetapi keheningan yang penuh makna. Keheningan di mana manusia berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Keheningan di mana jiwa akhirnya diizinkan beristirahat. Ketika seseorang menerima lukanya, ia berhenti bertanya, "Mengapa aku seperti ini?" Dan mulai berkata, "Inilah aku sekarang." Dan kalimat itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh penolakan. Luka yang diterima mengajarkan empati, mengajarkan kelembutan, mengajarkan kerendahan hati. Manusia yang pernah terluka dalam diam sering menjadi tempat aman bagi orang lain. Karena ia tahu rasanya tidak didengar. Tidak ada perjalanan batin tanpa luka, dan tidak ada kedewasaan tanpa penerimaan. Jiwa yang matang bukan jiwa yang bersih dari rasa sakit. Ia adalah jiwa yang tidak lagi takut pada rasa sakitnya sendiri. Dan di titik inilah hidup mulai terasa lebih jujur, lebih pelan, lebih nyata. Bukan karena penderitaan hilang, tetapi karena manusia tidak lagi melarikan diri darinya. Bagian 7. Sebagai penutup perjalanan batin, jika kamu sampai di bagian ini, mungkin kamu sedang lelah, bukan lelah fisik, tetapi lelah batin. Lelah karena terlalu lama bertahan, lelah karena terlalu lama diam, lelah karena terlalu lama hidup tanpa dipahami. Ketahuilah bahwa kelelahanmu bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa jiwamu telah bekerja terlalu keras tanpa istirahat. Hidup tidak selalu meminta kita untuk kuat. Terkadang hidup hanya meminta kita untuk jujur. Jujur bahwa hari ini berat. Jujur bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan segera. Jujur bahwa kita butuh waktu. Makna hidup tidak selalu hadir sebagai jawaban besar. Ia sering muncul sebagai bisikan kecil yang berkata, "Teruslah hidup satu hari lagi." Dan terkadang itu sudah cukup.
Kesehatan mental bukan tentang menghilangkan kegelapan. Ia tentang belajar berjalan di dalamnya tanpa kehilangan diri sendiri. Tentang menyalakan lilin kecil di tengah malam yang panjang. Jika hari ini kamu merasa tersesat, ketahuilah bahwa tersesat bukan akhir. Ia adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada jiwa yang menemukan kedalaman tanpa pernah kehilangan arah. Tujuan hidup tidak harus ditemukan hari ini. Ia akan tumbuh seiring keberanianmu untuk tetap hidup dengan sadar, untuk tetap hadir meski tidak tahu kemana arah selanjutnya. Dan jika suatu saat kamu merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa keberadaanmu bukan kebetulan, bahwa napas yang masih kamu hirup adalah tanda bahwa ceritamu belum selesai. Kamu tidak harus menjadi sempurna, kamu hanya perlu menjadi nyata. Di dunia yang menuntut segalanya jiwa, hanya meminta satu hal, untuk diakui, untuk didengar, untuk dicintai apa adanya. Jika kamu bisa memberikan itu pada dirimu sendiri, maka perlahan hidup akan menemukan maknanya kembali. Bukan sebagai jawaban mutlak, tetapi sebagai perjalanan yang layak dijalani. Terima kasih karena masih bertahan. Terima kasih karena masih bernapas. Terima kasih karena memilih untuk tidak menyerah hari ini. Dan jika malam ini terasa panjang, ingatlah bahwa fajar tidak pernah lupa datang. Ia hanya menunggu waktunya.